awal bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak menyelesaikan masalah. Praktisi hukum Rasman Nasution berencana melaporkan Hakim Eman Sulaiman karena tak sependapat dengan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pengacara Peggy, Muhtar Effendi, murka melihat tingkah sosok Rasman itu. Kemunculan Rasman bikin Muhtar Effendi jengkel bukan main. Rasman memojokkan kliennya tanpa dasar yang jelas. Padahal pengacara yang dulunya mantan prajurit Angkatan Darat tersebut mengatakan Rasman sebenarnya ingin masuk ke dalam tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Namun Rasman mulai menyerang habis-habisan Peggy Setiawan semenjak ditolak masuk oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Peggy, Sugianti Iriani. Muhtar dengan geram menyebut bahwa akibat penolakan tersebut, Rasman menjadi makin ngaur dan mencoba membangun opini publik agar apa yang diutarakannya benar bahwa Peggy adalah pelakunya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Awal bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 poin yang menjadi amar putusan. Dan dari 9 ini saya sudah jelaskan dan saya pertegas lagi. Ada 2 yang sangat-sangat tidak menurut saya logik. Tidak logik dan kontraproduktif. Pertama, menyatakan tidak sah. Poin 5 ya. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Sulaiman sudah mengunci putusan berikutnya. Kak Elsa yang sudah beracara 40 tahun, saya 2015 sudah lanjut sampai sekarang, sudah hampir 9 tahun juga, bahkan hampir 10 tahun. Menurut saya, putusan ini sangat tidak logik. Bagaimana mungkin putusan yang sudah dibuat hari ini mengikat bagi yang berikutnya? Yang saya tahu, final and binding, iya. Apa logika hukumnya? Saya buka. Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Di bab 2 objek dan pemeriksaan pra-peradilan pasal 2 ayat 1 tentang objek pra-peradilan, sah dan tidaknya penangkapan, ganti rugi dan lain-lain pemeriksaan pra-peradilan. Ayat 3, putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah dan berbeda dengan alat bukti yang sebelumnya. Maka putusan Hakim Eman Sulaiman ini kontraproduktif dengan ini kan Kak? Karena masih bisa dibuat sprindik baru dengan barang bukti yang baru. Nah, bagaimana pendapat hukum berikutnya itu nanti disampaikan oleh Bu Elsa. Yang paling penting menurut saya adalah saya menghimbau, saya berharap agar satu, Polda Jawa Barat, apakah itu melalui tim kuasa hukumnya, karena saya dengar akan ada tim hukum yang nanti juga akan diramu, akan dijelaskan oleh Bu Elsa, bahwa kita harus menguji poin atau PowerPoint yang diajukan atau yang disampaikan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal, yaitu tentang DPO, itu kan, daftar pencarian orang. Kalau bahasa Inggrisnya wanted. Dan DPO ini jelas menurut aturan hukum yang kita pahami, menurut SOP,
menurut Perkaba, menurut Perkap, Perpol, diatur DPO adalah tersangka. Belum pernah saya dengar seorang DPO tidak tersangka. Yang saya tahu DPO tersangka. Tapi Hakim Eman Sulaiman mengatakan DPO dipanggil dulu 3 kali, Kak. Pakai surat 1, 2, 3, tidak, baru tangkap. Sejak kapan DPO dipanggil dulu? Kalau besok Harun Masiku yang sejak tahun 2021 DPO, besok ketemu di sini, kasih surat dulu, saya pastikan 1000 kali dia akan lari. Ini logika yang terbalik. Jadi hakim bukan segala-galanya, Bapak. Hakim juga bisa kita duga punya muatan. Hari ini Indonesia, negara Republik Indonesia ini sudah sulit kita mempercayai kulluhum ajmain. Seluruhnya. Tidak. Pengacara ada yang ditangkap, ada yang masuk penjara, ada obstruction of justice, ada penyuapan, ya kan, Kak? Polisi juga ada, jaksa juga ada, hakim juga ada. Jadi saya, ya kan, Kak? Jadi saya tidak serta-merta mempercayai bahwa hakim ini adalah orang yang paling jujur. Tidak juga, karena bercermin dari potret hukum hari ini. Tetapi karena ini kewenangan dari hakim, monggo. Tapi tolong Pak Hakim, jangan melampaui kewenangan. Karena itulah kita akan mengambil sikap melaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Berikutnya, kita mendorong masyarakat biasa. Apa tadi? Contoh dari Bitkum Polda Jabar. Tolong berkirim surat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Kak. Untuk memastikan apakah benar DPO itu dipanggil dulu 3 kali. Apakah benar diperiksa dulu sebagai calon tersangka atau tidak. Itu yang setahu saya yang keadaan normal. Terus dia bilang, OTT, ada bunyinya begitu, Kak, ya. Kecuali OTT atau operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK misalnya. Tetap yang bersangkutan itu adalah saksi dulu. Tidak pernah OTT langsung tersangka. Banyak orang yang ditangkap bersama dengan bupati wali kota, lalu sebagian dibebaskan. 1 kali 24 jam yang diperlakukan begitu, kan gitu, Kak. Saksi dulu baru tersangka. Tidak pernah seorang DPO itu orang tangkap tangan itu langsung tersangka, tidak pernah. Kan gitu, Kak, ya. Itu jelas diperiksa dulu, didalami dulu. Nah, ini seolah-olah operasi tangkap tangan itu bisa dilakukan. Saya sudah lihat berkali-kali KPK OTT itu saksi dulu, barulah besoknya ditetapkan sebagai tersangka. Karena ada kewenangan 1 kali 24 jam. Kalau untuk korupsi dan lain-lain, kecuali terorisme. Terorisme 7 kali 24 jam. Nah, sekarang dia mengatakan harus ada surat panggilan, harus dipanggil pakai surat, harus diperiksa sebagai calon tersangka. Ini menjadi surga para penjahat di Indonesia ini kalau ini tidak dilakukan uji ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Berikutnya saya juga ingin meminta agar masyarakat menguji poin ini juga ke Mahkamah Konstitusi. Supaya jelas. Kemudian kita ingin tahu kedudukan Perpol, kedudukan Perkap, Peraturan Kapolri, kedudukan Perkaba, Peraturan Kabar Reskrim, ini disesuaikan. Karena setahu saya, Perkap, Perpol, Perkaba itu internal Polri. Tidak boleh menjadi pertimbangan hukum bagi penegak hukum yang lain. Karena itu berlaku SOP-nya di dalam, kan begitu, Kak. Nah, barangkali itu dari saya dan terkait dengan saudara Peggy Setiawan dan juga putusan dari Pak Eman Sulaiman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.